peserta berikutnya, yaitu Bapak Munir Alinu Mulki. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen. PowerPoint. Share screen. Yes, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang menjawab salam nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Maaf, lupa Ini di saya unmute. bicara dengan laptop gitu ya. Kali ini ada orangnya gitu ya. Oke, baik. Perkenalkan ya, sini saya Munir Alinu Mulki sebagai dosen pengampu dari mata kuliah farmakoterapi dasar ya. Kita akan melanjutkan pertemuan ke-14 ya terkait hiperlipidemia. Oke, mungkin sebelumnya sebelum kita memulai perkuliahan di pagi hari ini, saya akan membukanya dengan sedikit pantun ya. Pohon mangga buahnya lebat. Cakep, gitu dong. Cakep. Ya, secangkir kopi diminum, secangkir kopi diminum hangat. Selamat pagi mahasiswa hebat, sambut ceria dengan semangat. Ya, jadi mahasiswa hebat di sini harus semangat ya untuk menjalani perkuliahan pagi hari ini. Nah, jadi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita awali dulu alangkah baiknya supaya ilmu yang kita terima di hari ini bisa lebih bermanfaat ya dan bisa terserap dengan seutuhnya. Kita awali perkuliahan hari ini dengan mengucapkan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Jadi skenario pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini itu yang pertama ada pendahuluan yang memang waktunya hanya sebentar ya, 5 menit. Lalu kegiatan ada penjelasan materi 10 menit, kegiatan diskusi 30 menit, kegiatan penugasan 25 menit, kegiatan presentasi peserta nanti 20 menit, dan kegiatan penutup 5 menit yang urutannya tidak berurut ya. Nanti diskusi akan dilakukan selama perjalanan. Nah, berikut capaian pembelajarannya. Capaian pembelajarannya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan terkait penyakit hiperlipidemia dengan tepat dan benar. Lalu bagaimana bisa mengidentifikasi, menentukan dan menjelaskan penata laksanaan terapi dari penyakit hiperlipidemia baik secara farmakologi dan non-farmakologi dengan tepat dan benar. Dan yang terakhir, bagaimana bisa merinci dan menyusun penata laksanaan pengobatan yang rasional pada penyakit hiperlipidemia dengan tepat dan benar. Oke, baik, sebelum kita mulai, supaya kita makin semangat, kita coba bermain game dulu ya melalui quizzes. Nah, ini bisa diakses melalui link yang saya sudah kirimkan di kolom chat ya, atau bisa menggunakan kode kelas yang diberikan. Oke, sudah semua masuk. Oke, waktunya sudah habis ya. Jadi teman-teman di sini ternyata sudah banyak ya secara umum mengetahui tentang apa itu hiperlipidemia, karena memang sebelumnya materi yang sudah saya berikan di sebelum pertemuan ini ya mungkin sudah teman-teman baca ya. Oke, selanjutnya jadi apa sebenarnya yang teman-teman bayangkan gitu ya ketika mendengar kata hiperlipidemia. Boleh untuk mempersingkat melalui kolom chat, silakan. Oke, baik. Jadi sudah banyak yang merespon. Jadi kalau menurut Sadidan, gimana Sadidan? Kalau apa yang tergambar dalam benak Sadidan mendengar kata hiperlipidemia? Karena ada kata hipernya, itu pasti ada sesuatu yang terlalu berlebih, Pak. Itu, Pak. Oke, betul ya. Jadi secara umum bisa dilihat ya dari pengertiannya bahwa hiperlipidemia ya berarti kondisi di mana lipid di dalam tubuh itu tinggi ya. Oke, baik. Mungkin dari situ sudah tergambar bahwa teman-teman sudah memahami secara dasar ya, walaupun itu masih dasar gitu. Seharusnya kalian menjawabnya bisa lebih detail lagi. Mungkin akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, jadi
eh, hiperlipidemia yang tadi sudah dijelaskan oleh Sadi dan sudah betul. Kita coba dengarkan. Keluarkan ya. Suaranya Kedengaran, tidak Pak. terdengar, Pak. Oh, suara tidak terdengar. Sebentar. Mungkin di option bisa share audio dari device, Pak. Ada yang berkomentar tentang bahaya yang akan dia Sudah alami. terdengar, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kolesterol. Jika ada yang memperingati kalian tentang kandungan kolesterol dalam sesuatu yang kalian konsumsi, apakah sebenarnya kalian atau bahkan orang yang memperingati kalian tahu apa itu kolesterol? Jika tidak, dan kalian merasa penasaran, kalian datang ke video yang tepat. Coba kita mulai dengan membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan kolesterol. Zat yang ditemukan di seluruh tubuh kita ini sebenarnya berperan penting terhadap hormon dan vitamin. Seperti kita membutuhkan kolesterol untuk menghasilkan vitamin D dari sinar matahari. Namun, jika terkumpul terlalu banyak, akan berbahaya bagi kesehatan kita. Bagaimana bisa terlalu banyak? Karena selain dihasilkan sendiri oleh tubuh kita, kolesterol juga dapat ditemukan di makanan seperti kuning telur, keju, dan lain-lainnya. Ada dua tipe kolesterol di tubuh kita yang dibawa oleh protein yang berbeda-beda yang dinamakan lipoprotein, yaitu HDL atau High Density Lipoprotein yang selalu disebut sebagai kolesterol baik, dan LDL atau Low Density Lipoproteins yang disebut jahat. HDL disebut baik karena lipoprotein tersebut sebenarnya membawa kolesterol ke liver untuk dibuang dari tubuh. Lalu, kenapa kalau terlalu banyak jadi tidak baik? Di saat terlalu banyak jumlahnya yang berkeliaran di darah, kolesterol dapat menempel ke zat lain dan membentuk suatu plak atau lempengan. Plak ini sangat berbahaya karena zat lain yang berkeliaran pun akan terus menempel dan jadi semakin besar. Saat plak ini menempel ke dinding di arteri misalnya, terutama arteri yang penting seperti arteri koroner maupun arteri di otak, aliran darah akan terganggu, begitupun dengan oksigen yang menuju ke organ-organ vital seperti jantung dan otak. Lalu, apa yang akan kalian alami? Nyeri dada, serangan jantung, atau bahkan stroke. Cukup buruk, bukan? Terkumpulnya kolesterol bukan hanya melalui makanan, namun bisa melalui kurangnya berolahraga, merokok, dan berbagai macam kondisi maupun kebiasaan lainnya. Lalu, bagaimana kita bisa menghindarinya? Dengan berolahraga, mengatur pola makan dengan memakan buah dan sayur. Oke, sudah cukup ya. Dari video yang sudah ditampilkan tadi, kira-kira apa yang Saudara Henry Roris bisa ambil? Silakan. Henry Roris hadir? Oke, mungkin sedang tidak hadir ya. Menarik, Atau menarik animasinya menarik. Oke, menarik. Oke, animasinya menarik ya. Kalau terhadap kontennya Ya. seperti apa nih, Henry? Lebih memudahkan kita mengerti gitu, Pak. Oke, kalau dari Iha Nur Soliha, gimana pendapatnya Iha kait tayangan video tadi? Ya, baik Pak. Videonya sangat menarik ya. Jadi melihat bagaimana kolesterol itu seharusnya lipid itu kan tidak terlihat ya, tapi dengan animasi video seperti ini, jadi kita bisa membayangkan. Di situ tadi kontennya yang saya ambil bahwa ternyata ada kolesterol yang jahat, dan memang lipid ini bukan hanya tidak boleh hiper ya, tidak boleh berlebihan karena sudah dikeluarkan atau sudah dikeluarkan oleh tubuh. Selain itu juga kita juga mengkonsumsi lipid. Jadi mungkin karena sudah ada dikeluarkan dari tubuh, untuk konsumsinya bisa dibatasi, begitu Pak. Oke, bagus sekali ya Iha. Jadi memang betul ya. Yang perlu kita tarik dari sini adalah bahwa ternyata kita yang biasa memakan makanan yang seenaknya, betul ya? Ada yang suka makan burger di sini? Ada ya? Saya Ada suka, yang Pak.
suka ya ada makanan-makanan cepat saji, itu sudah menjadi apa ya, kebiasaan bagi kita, apalagi mahasiswa nih yang banyak tugas ya, betul ya? Terus akhirnya kalian ya udah berpikir yang cepat saji aja gitu kan ya. Ternyata memiliki dampak negatif gitu terhadap kondisi kesehatan di dalam tubuh kita. Dalam hal ini yaitu kan meningkatnya konsentrasi kolesterol di dalam darah yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah ya, yang menyebabkan berbagai macam penyakit nantinya ya. Yang nanti untuk detail bagaimana hiperlipidemia ini bisa terjadi akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Oke. Nah, jadi outline yang akan saya bahas di perkuliahan kali ini adalah mengenai apa itu hiperlipidemia, bagaimana patofisiologinya, prevalensinya, simptom, etiologi, terapi farmakologi, dan terapi non-farmakologinya. Nah, yang pertama, jadi apa itu hiperlipidemia? Seperti yang sudah ditayangkan tadi ya, bagaimana terjadinya peningkatan kadar kolesterol ya, ataupun kolesterol ester, fosfolipid, dan trigliserida. Nah, kadar yang tinggi dari konsentrasi tersebut ini mencerminkan perubahan yang mendasar pada lipoprotein. Lipoprotein tadi yang LDL, HDL ya. Nah, dan dapat disebabkan oleh produksi berlebih dari lipoprotein atau katabolismenya yang berkurang, pemecahan dari lipoproteinnya yang kurang gitu ya. Nah, bisa lagi kita lihat kuncinya berarti apa? Bahwa hiperlipidemia ini merupakan penyakit yang mengacu pada konsentrasi tinggi dari lipid, kolesterol, trigliserida dalam darah. Nah, ini bisa dilihat dari ilustrasi ya. Di sini LDL itu berarti kolesterol jahat ya tadi seperti sudah dijelaskan, dan HDL ini adalah lipid yang baik gitu ya. Nah, kenapa LDL ini bisa disebut jahat? Kenapa HDL ini bisa disebut lemak baik? Akan saya jelaskan langsung di materi selanjutnya ya. Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai HDL dan VDL, LDL, kita ketahui dulu ternyata tadi bahwa kolesterol ini memiliki berbagai fungsi yang bermanfaat untuk tubuh. Nah, secara umum, pertama bahwa kolesterol ini meningkatkan proses terjadinya pembentukan vitamin D, yang seperti yang kita tahu vitamin D ini bermanfaat untuk tubuh kita ya dalam pembentukan kalsium ya di dalam tubuh. Lalu protein juga membentuk sel-sel membran di dalam tubuh kita, dan kolesterol juga dia memproduksi hormon-hormon seksual di dalam tubuh kita ya. Nah, jadi ternyata fungsi kolesterol itu penting bagi tubuh kita. Nah, di samping pentingnya fungsi kolesterol tadi, tapi perlu kita jaga ya konsentrasinya, tidak boleh sampai berlebih. Nah, kolesterol ini hadir di dalam tubuh melalui dua cara. Yang pertama diproduksi oleh tubuh kita sendiri melalui liver ya, atau melalui penyerapan makanan. Yang tadi digambarkan ya, ketika kita makan burger misalnya gitu kan ya, atau kita makan makanan cepat saji lainnya ya. Ini konsentrasinya di dalam liver dan di dalam saluran pencernaan itu harus seimbang gitu. Biasanya dia jadi ketika di livernya tinggi, nanti akan beredar di peredaran darah. Jadi konsentrasinya pasti seimbang gitu antara di hati dan di pencernaan ya. Nah, jadi kolesterol ini dalam proses perjalanannya ke seluruh tubuh dibawa oleh suatu zat protein yang tadi sudah kita sering sebut-sebut, yaitu HDL, LDL, dan trigliserida ya. Jadi itu adalah zat pembawa ya, zat pembawa kolesterol. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana sih patofisiologi terjadinya penyakit hiperlipidemia ini? Bisa kita lihat ada di gambar berikut ya. Nah, jadi di dalam gambar ini bisa kita lihat di sini ada hati, di sini ada VLDL ya, di sini ada LDL, di sini ada kilomikron. Lalu di sini ada apoprotein ya, reseptor-reseptor yang mengikat terhadap kilomikron ataupun lipoprotein lainnya. Nah, jadi kolesterol ini kan seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa terdiri dari LDL, trigliserida, dan total kolesterol. Nah, kolesterol dan trigliserida ini merupakan senyawa yang hidrofobik. Jadi karena dia lipid, dia berarti dia takut sama air ya. Jadi dia hidrofobik, artinya tidak banyak beredar di dalam darah, tapi akan menempel kepada dinding-dinding ya. Di sini bisa dilihat nih, dia akan menempel nanti akhirnya di pembuluh darah ya. Nah, kedua jenis lemak yang tadi diangkut oleh protein spesifik yang disebut dengan apoprotein. Nah, ini yang ada di pinggir-pinggir sini nih, bisa dilihat.
Ini adalah apoprotein yang akan membawa kolesterol gitu. Yang awalnya berasal dari liver di bawah, lalu nanti akan didistribusikan ke dalam otot dan jaringan adiposa ya untuk menghasilkan energi. Nah, seharusnya ketika tidak terserap oleh otot dan jaringan adiposa, dia kembali lagi ke liver dan akan dipecah ya. Nah, tetapi kondisi hiperlipidemia ini terjadi ketika kadar dari lipoprotein tadi itu meningkat gitu. Jadi tidak lagi terpecah dan tergunakan oleh otot dan jaringan adiposa ya. Jadi menumpuklah akhirnya begitu di dalam jaringan ya. Yang harusnya semua terserap. Oke, gambaran singkatnya seperti itu. Kita langsung saja. Jadi prevalensi penyakit hiperlipidemia ini bagaimana sih baik itu di dunia maupun di negara kita Indonesia tercintai. Nah, prevalensinya dari WHO sendiri menyatakan bahwa di Eropa itu paling tinggi 54%, diikuti ada di wilayah Amerika, Afrika, Asia Tenggara, dan negara-negara maju seperti Kanada, ataupun 45% darinya itu berasal dari usia 18 sampai 79 tahun ya. Dan bagaimana di Indonesia? Ternyata ada laporan di Skesdas menyatakan bahwa prevalensi hiperlipidemia di Indonesia itu sudah mencapai angka 39,8%. Artinya sangat besar sekali ya gitu. Nah, itu perlu kita perlu kita pelajari gitu. Kenapa bisa gitu ya dan bagaimana pengobatannya nanti begitu ya. Lalu apa saja gejalanya? Gejalanya ya biasanya sebenarnya tidak ada gejala yang terlihat secara jelas gitu. Jadi kondisi hiperlipidemia ini bisa dipastikan dengan melakukan medical check up atau tes darah. Ya biasanya disebut dengan panel lipid. Nanti muncullah hasil kadar kolesterol total, kadar trigliserida, kadar kolesterol baik dan kadar kolesterol jahat tadi LDL dan HDL ya. Walaupun sebenarnya ada gejala-gejala umum yang mungkin bisa muncul, misalnya ada kram ketika bangun tidur gitu. Nah, sering kram ketika bangun tidur itu merupakan tanda awal terjadinya hiperlipidemia ya. Dan hiperlipidemia ini akan mengacu kepada penyakit-penyakit lain ya seperti penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung, tekanan darah tinggi atau stroke dan obesitas. Karena apa? Karena tadi lemak yang menumpuk di dalam pembuluh darah ya. Oke, selanjutnya bagaimana diagnosis penyakit hiperlipidemia? Yaitu dengan cara melakukan tadi tes darah panel lipid, mengukur kadar kolesterol plasma ya, TGL, HDL, dan LDL ya. Nah, lalu bagaimana etiologi dari penyakit hiperlipidemia ini? Hiperlipidemia ini dibagi menjadi hiperlipidemia primer dan hiperlipidemia sekunder. Hiperlipidemia primer itu dipengaruhi oleh keturunan dan lingkungan. Yang pertama, genetik. Biasanya orang tua yang memiliki riwayat penyakit hiperlipidemia akan menurunkan genetisnya kepada anaknya dan faktor risiko terjadinya hiperlipidemia pada anaknya itu akan semakin tinggi. Lalu usia. Ketika usia semakin tinggi, maka fungsi daripada organ tubuh akan semakin berkurang ya. Jadi ketika fungsi organ tubuh dalam berkurang, maka metabolismenya akan juga terganggu ya. Dan jenis kelamin. Kira-kira jenis kelamin mana yang paling banyak berpengaruh terhadap hiperlipidemia? Boleh teman-teman ada yang tahu? Mungkin pada Fahri hadir. Kira-kira menurut Fahri jenis kelamin yang mana? Perempuan atau laki-laki yang banyak faktor risiko terhadap hiperlipidemia? Kayaknya cowok, Pak. Kenapa cowok? Cowok itu menyimpan, nggak tahu ya, istilahnya mungkin dari pola hidup, cowok mungkin persentase yang merokok lebih banyak. Terus juga kita bisa lihat di Indonesia tingkat obesitas juga, ya banyak bapak-bapak, ya maksudnya ya mohon maaf yang badannya agak gemuk gitu, seperti itu. Mungkin kayak gitu sih Pak, kalau yang saya amati. Oke, baik. Betul ya, secara pengamatan mungkin secara umum begitu. Tapi yang perlu kita bahas di sini adalah secara kondisi kesehatan, kondisi di dalam tubuh ya. Jadi secara secara gender, wanita itu memiliki hormon-hormon yang sering berubah dan banyak berpengaruh terhadap proses pencernaan lemak. Jadi wanita ini sebenarnya yang lebih rentan tuh wanita gitu. Walaupun tadi ya di samping mungkin Mas Fahri sering melihatnya yang gendut, yang merokok gitu, kebiasaan-kebiasaan buruk, ya memang itu juga menjadi faktor penyebab hiperlipidemia betul gitu. Tapi secara data ternyata
wanita yang banyak. Karena apa? Karena tadi ada hormon-hormon yang di dalam tubuh wanita ini bisa mempengaruhi terhadap kondisi hiperlipidemia ya. Nah, gitu belum lagi nanti ketika menopause gitu ya, perubahan-perubahan hormon dan lain. Nah, selanjutnya ada kebiasaan merokok, kurangnya berolahraga ya. Lalu hiperlipidemia sekunder bisa terjadi karena obesitas, bisa terjadi diabetes, gagal ginjal, hipotiroid, atau juga karena obat-obat kontrasepsi oral dan diuretik ya. Selanjutnya terapi farmakologi. Nah, terapi farmakologi untuk hiperlipidemia ini dibagi menjadi 7 ya, ada 7 golongan. Yang pertama adalah golongan statin, yang kedua fibrat, inhibitor PCSK, golongan resin empedu, asam nikotinik, inhibitor absorpsi kolesterol, dan asam lemak omega 3. Ini seharusnya sudah kalian baca ya di materi yang sebelumnya ini saya sudah sampaikan. Nah, tinggal kita bagaimana sih sebenarnya mekanisme kerja daripada golongan-golongan obat ini. Nah, kan kita bahas. Sebelum kepada mekanisme kerja, dari berbagai golongan obat tadi, ternyata obat lini pertama apa yang perlu diberikan kepada pasien? Biasanya lini pertamanya itu adalah golongan-golongan statin. Namun ketika golongan statin ini sudah tidak dapat menurunkan kadar kolesterolnya, maka bisa diberikan kombinasi, bisa menggunakan kombinasi bersama dengan resin empedu ataupun kombinasi dengan golongan-golongan lainnya ya. Nah, bagaimana klasifikasi dan golongan obatnya tadi ya sudah dijelaskan. Ini contoh-contohnya obat-obatnya bisa dilihat. Yang biasa kalian mungkin ada keluarganya yang pernah mengkonsumsi gitu ya, atorvastatin gitu ya, simvastatin. Ini golongan statin yang menjadi ini pertama dan golongan-golongan lainnya. Oke, lalu bagaimana mekanisme kerjanya? Bisa dilihat di dalam video ini. Intinya bahwa statin ini merupakan obat penurun kolesterol dengan mekanisme kerja inhibitor HMG Cholesterol reduktase. synthesis starts with the conversion. Sedangkan yang kedua ada resin empedu. Resin empedu ini adalah golongan pengikat asam empedu ya. Asam empedu inilah yang nanti akan memecah kolesterol. Selanjutnya yang ketiga ada golongan niacin. Golongan niacin ini merupakan asam nikotin yang merupakan vitamin B kompleks yang larut. Triglycerides stored in adipose tissue cells are broken down into free fatty acids. Nah, dia vitamin B kompleks larut dalam air yang bisa menghambat sintesis LDL di hati. Lalu selanjutnya ada golongan fibrat. Golongan fibrat ini dia menurunkan sintesis dan meningkatkan pemecahan partikel free fatty acids are either ya, bisa menurunkan aggregated in triacylglycerol. Dan yang terakhir ada golongan ezetimibe. How this drug acts. Golongan ezetimibe ini Ezetimibe mainly acts on the absorption of cholesterol. How this drug acts. Kadar kolesterol di dalam darah. Oke, selanjutnya golongan mipopresin. Nah, dan ada golongan inhibitor PCSK9. Nanti bisa dilihat teman-teman videonya nanti akan saya kirim. Nah, dan ada beberapa terapi non farmakologinya yaitu bagaimana perubahan gaya hidup ini ya. Terapi non farmakologi ini penting untuk diberikan kepada pasien karena tidak bisa hanya cukup dengan mengandalkan obat saja gitu ya. Bagaimana harus merubah gaya hidup yang biasanya kurang aktivitas, sering duduk gitu ya. Di kantor misalkan di kelas gitu sering duduk, banyak olahraga gitu, atau terapi medis ya, berbanyak sayuran-sayuran hijau gitu ya, mengurangi makanan yang bisa meningkatkan kadar kolesterol. Ya, ikan itu menghasilkan memiliki kadar omega 3 yang tinggi yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Dan penghentian merokok ini khususnya untuk para perokok. Mungkin sebelum setelah saya menjelaskan tadi mengenai hiperlipidemia, ada beberapa studi kasus yang saya harap teman-teman tadi sudah paham ya. Nah, ini kasusnya Nyonya H, 27 tahun dengan penyakit kolesterol tinggi yang ditemukan saat melakukan medical check up yang diadakan rutin setiap bulan. Keluhan utama pasien merasakan kurang lebih selama 7 tahun ini adalah kram pada kedua tangan saat bangun pagi, dan frekuensinya semakin lama semakin tinggi. Ketidaknyamanan lain yang bisa dirasakan adalah rasa tegang di area tungkuk, terkadang sakit kepala bagian belakang, serta pegal di daerah punggung, bahu, dan persendian. Ya, karena memang materi kita hiperlipidemia, maka sudah dipastikan bahwa ini adalah kasus hiperlipidemia ya. Lalu apa yang perlu kalian bahas dari sini yaitu coba jelaskan bagaimana penata laksanaan terapi dari penyakit ini. Kalian bagi kelompok ya. Oke, bagi kelompok, dibagi 6 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang ya. Sudah, oke. Nanti
saya bahas kasus-kasus ini dalam kelompok. Oke, sudah semua membahas ya. Nah, jadi apa saja yang perlu dibahas dari kasus ini? Yang pertama, kalian harus tahu riwayat penyakitnya apa, lalu riwayat pengobatannya apa, lalu bagaimana subjektifnya ya atau keluhan utama yang dirasakan oleh pasien, lalu objektifnya seperti apa dari kasus kadar-kadar kolesterolnya, lalu asesmennya apa yang perlu diberikan gitu ya. Dan plan ya terapi, yaitu baik terapi farmakologi maupun terapi non farmakologi. Jadi ini target terapinya yang harus kalian dapat ya. Jadi intinya pasien harus bisa mencapai target terapi ini. Dan ini ada terapi farmakologinya diberikan atorvastatin ya. Ada yang menjawab atorvastatin tadi? Ada ya. Oke, semuanya sudah menjawab atorvastatin. Kenapa? Karena memang ini lini pertama ya, dan keluhannya memang belum begitu berat. Oke, dan selanjutnya terapi non farmakologinya bisa sayuran hijau, buah-buahan ataupun makanan lainnya yang bisa menurunkan kadar LDL ya. Dan yang terakhir ada pemberian komunikasi, edukasi dan informasi ya pada pasien, baik kepada pasien maupun juga keluarga pasien. Oke, berikut daftar pustaka yang saya ambil. Oke. Nah, sebelum kita tutup ada beberapa evaluasi yang akan saya berikan, bisa kalian akses di Google Form ya, berikut linknya. Saya kirim melalui kolom chat. Berikut ada tugas untuk pertemuan selanjutnya. Karena pertemuan selanjutnya akan membahas tentang asma, maka kalian harus sudah dipastikan untuk menguasai materi tentang asma yang saya berikan ya. Ada diktat modulnya sudah saya berikan. Lalu jika ada pertanyaan lain yang belum terakomodir oleh saya, silahkan bisa lanjut berdiskusi, atau ada pertanyaan-pertanyaan individual lain ya yang tidak bisa disampaikan di kelas, bisa kontak saya melalui kontak berikut, dan terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup dengan pantun ya, karena tadi saya buka dengan pantun, akan saya tutup dengan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Munir. Selanjutnya Pak Gumuna dipersilakan. Baik, terima kasih Teteh. Pak Munir, bagus, hebat ya. Langkah-langkahnya bagus, mulai dengan pantun, doa, lalu skenario pembelajaran disampaikan, sehingga sinteks perkuliahan yang akan dilaksanakan seperti apa, itu mahasiswa punya gambaran. Bagus. Kemudian visualisasi materi, bagus, kemudian dibawa ke gamifikasi. Halo? Ibu moderator, mohon izin, suaranya belum mute. Ada suara. Ya. 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 Saya lanjutkan Mas Munir ya. Jadi apa yang terjadi mekanisme tubuh yang diajarkan pada pertemuan ini, hiperlipid itu ya, itu dibuat dalam bentuk permainan ya, gamifikasi yang itu sehingga memudahkan menjadi titian keledai, istilah saya dulu, untuk memahami materi begitu. Jadi diberi bimbingan, visualisasi bahwa proses hiperlipid itu seperti itu, bagaimana awalnya, kemudian prosesnya, lalu sampai akibatnya. Itu bagus sekali, ya, bagus sekali, sehingga saya yang di luar bidang kesehatan itu menjadi turut paham begitu ya, bahwa hiperlipid itu bisa menyebabkan serangan jantung, stroke, atau penyakit kardiovaskuler lainnya gitu. Bagus. Kemudian di akhir kegiatan juga Pak Munir tidak pelit memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, untuk diberi saluran apabila misalnya ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari materi yang disajikan hari ini. Plus memberikan follow up, ya, memberikan tindak lanjut apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Itu bagus sekali, ya. Jadi sintaks pembelajaran mulai dari membuka pembelajaran sampai menutup pembelajaran itu terstruktur.
selamat Tahniah, nanti lanjutkan dalam kinerja di kelas Pak Munir. Terima kasih deh. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Agung. Karena memang tadi Baik, terima kasih Bapak.